warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detri Gusfira, NIM 1714040012, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang subgrup normal, kita akan bahas dulu motivasi kenapa subgrup normal ini bisa dimunculkan. Sebagai contoh, kita punya grup dengan Z pada operasi penjumlahan, yang mana Z itu adalah bilangan bulat dengan subgrup yaitu 5Z. Nah, kita dapat membentuk koset-koset darinya yaitu 0 plus 5Z, 1 plus 5Z, 2 plus 5Z, 3 plus 5Z, dan 4 plus 5Z. Kenapa hanya 0, 1, 2, 3, dan 4? Karena secara umum hanya ini koset-koset yang berbeda. Bagaimana untuk 8 plus 5Z? Untuk 8 plus 5Z itu sama dengan 3 plus 5Z. Dan untuk 9 plus 5Z itu sama dengan 4 plus 5Z. Nah, jika untuk 10 plus 5Z itu sama dengan 0 plus 5Z. Nah, sekarang kita cobakan untuk 0 plus 5Z, yang mana kita ambil Z-nya sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk 0 plus 5Z, yang pertama untuk min 2 dikali 5 yaitu min 10. Ditambah 0 sama dengan min 10. Selanjutnya min 1 dikali 5 yaitu min 5. Min 5 ditambah 0 sama dengan min 5. Untuk 0 dikali 5 yaitu 0, ditambah dengan 0 sama dengan 0. Selanjutnya untuk 1 dikali 5 sama dengan 5, ditambah dengan 0 yaitu 5. 2 dikali 5 sama dengan 10, ditambah dengan 0 sama dengan 10, dan begitu seterusnya. Untuk 1 plus 5Z, yang mana Z-nya yaitu min 2 dikali 5, min 10, ditambah 1 yaitu min 9. Min 1 dikali 5 sama dengan min 5, ditambah 1 yaitu min 4. 0 dikali 5 sama dengan 0, ditambah 1 sama dengan 1. Untuk 1 dikali 5 sama dengan 5, ditambah 1 yaitu 6. 2 dikali 5 sama dengan 10, ditambah 1 sama dengan 11. Begitu seterusnya. Dan juga berlaku untuk 2 plus 5Z, 3 plus 5Z, 4 plus 5Z. Nah, itulah koset-koset dari grup Z dengan operasi penjumlahan pada subgrup yaitu 5Z. Nah, inilah kenapa subgrup normal bisa dimunculkan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang subgrup normal yaitu definisi, teorema, dan contoh soal. Kita masuk pada materi yaitu subgrup normal. Definisi 1, diberikan grup G dan H adalah subgrup dari G, maka H disebut subgrup normal dari G jika setiap koset kiri sama dengan koset kanan dari H di G, yaitu untuk setiap G elemen G berlaku GH sama dengan HG. Definisi kedua, suatu subgrup N dari G merupakan subgrup normal dari G jika dan hanya jika G and G inverse subset N untuk setiap G elemen G. Jika H subgrup normal dari G, maka dinotasikan dengan H subgrup normal G. Teorema 1, N adalah subgrup normal dari G jika dan hanya jika
GNG inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. Bukti, kita ada dua pembuktian karena dia jika dan hanya jika. Bukti yang pertama, bahwa jika N subgrup normal dari G, maka GNG inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. Untuk membuktikan GNG inverse sama dengan N, perlu dibuktikan GNG inverse subset N dan N subset GNG inverse untuk setiap G elemen G. Jika subgrup normal, maka menurut definisi 2, GNG inverse subset N dan juga G inverse N dikali G inverse diinverskan lagi subset dari N. Karena G inverse NG subset N, maka N sama dengan G dikali G inverse NG dikali G inverse subset dari GNG inverse, atau terdapat N subset GNG inverse. Karena sudah didapatkan bahwa GNG inverse subset N dan N subset GNG inverse, berarti terbukti bahwa GNG inverse sama dengan N. Pembuktian yang kedua, dibuktikan bahwa jika GNG inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G, maka N merupakan subgrup normal. Jika GNG inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G, jelas bahwa GNG inverse subset N. Maka, menurut definisi 2, N merupakan subgrup normal dari grup G. Selanjutnya, kita masuk pada teorema 2. Jika N subgrup dari G, maka N adalah subgrup normal dari G jika dan hanya jika Gn sama dengan Ng untuk setiap G elemen G. Pembuktian. Bukti yang pertama, dibuktikan N subgrup normal dari G jika Gn sama dengan Ng untuk setiap G elemen G. N subgrup normal dari G, maka GNG inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. GNG inverse dikali G sama dengan NG. Gn, G inverse bundaran G sama dengan Ng. Gn sama dengan Ng untuk setiap G elemen G. Pembuktian yang kedua, dibuktikan untuk setiap G elemen G dengan Gn sama dengan Ng jika N subgrup normal dari G. Kita ambil G elemen G dan identitas elemen N, G bundaran identitas sama dengan G elemen Gn dan G elemen Ng pula. Serta tak ada koset kanan lain dari N yang memuat G sebab koset-koset kanan yang berbeda selalu saling asing. Oleh karena itu, Ng tunggal untuk setiap G elemen G. Karena Gn sama dengan Ng untuk setiap G elemen G, maka Gng inverse sama dengan Ng G inverse. Gng inverse sama dengan N G bundaran G inverse. Gng inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. Nah, ini berarti bahwa N subgrup normal dari G. Teorema yang ketiga yaitu, jika N suatu subgrup dari G, maka N adalah subgrup normal dari G. Jika dan hanya jika hasil kali dua koset kanan dari N dalam G adalah koset kanan dari N dalam G juga. Kita masuk pada pembuktian yang pertama. Dibuktikan N subgrup normal dari G, maka NA dikali NB sama dengan N dikali A bundaran B untuk setiap A, B elemen G. N adalah subgrup normal dari G, maka NA sama dengan AN untuk setiap A elemen G. Untuk setiap A, B elemen G, maka NA dikali NB sama dengan N dikali A N dikali B, sama dengan N dikali NA dikali B, sama dengan NN dikali A bundaran B, sama dengan N dikali A bundaran B.
Nah, untuk A, B elemen G dan G, bundaran pada operasi bundaran suatu grup, maka A bundaran B elemen G berarti N dikali A bundaran B adalah koset kanan dari N dalam G. Jadi, hasil kali 2 koset kanan dari N adalah koset kanan dari N dalam G pula. Pembuktian yang kedua, dibuktikan untuk A, B, C elemen G untuk NA dikali NB sama dengan NC, maka N adalah subgrup normal dari G. Identitas elemen N karena NA dikali NB sama dengan NC, maka identitas dikali identitas bundaran A sama dengan E bundaran B sama dengan E bundaran C. Maka A bundaran B sama dengan C. Sehingga dari ketentuan NA dikali NB sama dengan NC diperoleh NA dikali NB sama dengan N dikali A bundaran B untuk setiap A, B elemen G. Nah, kita ambil B sama dengan A inverse, maka NA dikali NA inverse sama dengan N dikali A bundaran A inverse. NA dikali NA inverse sama dengan N identitas. NA dikali NA inverse sama dengan N. Karena NN sama dengan N, maka NA dikali NA inverse sama dengan NN. A dikali NA inverse sama dengan N untuk setiap A elemen G. Nah, ini berarti bahwa N adalah subgrup normal dari G. Jika G per N dibaca N faktor G menyatakan koleksi koset kanan dari N dalam G, maka dapat dibuktikan G per N merupakan suatu grup. Nah, itulah definisi dan teorema-teorema dari subgrup normal. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama yaitu misalkan G pada operasi penjumlahan sama dengan Zn6 yang mana terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H sama dengan 0, 2, 4 adalah subgrup dari G. Tunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Penyelesaian. Pertama, kita akan menunjukkan bahwa koset kiri sama dengan koset kanan, yang mana itu adalah syarat dari subgrup normal. Baiklah, yaitu G pada operasi penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, yang mana generatornya yaitu 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertama kita cari koset kirinya.
Berarti itu pertama 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 024 sama dengan 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 2, 2, 0 ditambah 4, 4. Yang kedua yaitu 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 024 sama dengan 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 2, 3, 1 ditambah 4, 5. Ketiga yaitu 2 ditambah H sama dengan 2 ditambah 024 sama dengan 2 ditambah 0, 2, 2 ditambah 2, 4, 2 ditambah 4, 6, yang mana pada Z6 maka kita tulis 0. Selanjutnya yaitu 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah 024 sama dengan 3 ditambah 0, 3, 3 ditambah 2, 5, 3 ditambah 4, 7, karena dia pada Z6 maka kita tulis 1. Selanjutnya yaitu 4 ditambah H sama dengan 4 ditambah 024 sama dengan 4 ditambah 0, 4, 4 ditambah 2, 6, karena dia pada Z6 kita tulis 0, 4 ditambah 4, 8, kita tulis 2. Selanjutnya yaitu 5 ditambah H sama dengan 5 ditambah 024 sama dengan 5 ditambah 2, 7, kita tulis 1, 5 ditambah 4, 9, kita tulis 3. Itulah koset kirinya. Selanjutnya yaitu kita cari koset kanan. Untuk koset kanannya yaitu H ditambah 0 sama dengan 024 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 2, 2, 0 ditambah 4, 4. Yang kedua yaitu H ditambah 1 sama dengan 024 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1, 1, 2 ditambah 1, 3, 4 ditambah 1, 5. Selanjutnya yaitu H ditambah 2. 024 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2, 2, 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, karena dia pada Z6 kita tulis 0. Selanjutnya yaitu H ditambah 3 sama dengan 024 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3, 3, 2 ditambah 3, 5, 4 ditambah 3, 7, kita tulis 1 karena dia pada Z6. Selanjutnya yaitu H ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 2, 0, 24 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4, 4, 2 ditambah 4, 6, kita tulis 0 karena dia pada Z6. 4 ditambah 4, 8, kita tulis 2. Selanjutnya yaitu H ditambah 5 sama dengan 024 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5, 5, 2 ditambah 5, 7, kita tulis 1, 4 ditambah 5, 9, kita tulis 3. Nah, setelah dapat koset kanannya,
kita buktikan apakah benar koset kiri itu sama dengan koset kanan. Nah, melihat pada hasil koset kiri tadi, yang mana 0 ditambah H sama dengan, yaitu 0, 2, 4 sama dengan H ditambah 0, itu pada koset kanan, dan 1 ditambah H yang mana hasilnya 1, 3, 5 itu sama dengan H ditambah 1 pada koset kanan. 2 ditambah H pada koset kiri hasilnya 2, 4, 0 juga sama dengan H ditambah 2 pada koset kanan. Selanjutnya 3 ditambah H sama dengan 3, 5, 1, itu hasilnya H tambah 3 pada koset kanan. Selanjutnya 4 ditambah H hasilnya yaitu 4, 0, 2 sama juga dengan hasil dari koset kanan, yaitu H ditambah 4. Selanjutnya 5 ditambah H hasilnya 5, 1, 3 juga sama dengan koset kanan, yaitu H ditambah 5. Maka dari itu, karena koset kiri sama dengan koset kanan, yang mana itu syarat dari subgrup normal, sehingga subgrup dari H yaitu 0, 2, 4 merupakan subgrup normal dari G. Selanjutnya yaitu kita masuk pada contoh soal yang kedua, yang mana soalnya yaitu misalkan G merupakan sebuah grup pada operasi pengurangan yang mana G sama dengan 1, 2, 3, 4 dan H sama dengan 1, min 1 adalah subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal G atau bukan. Penyelesaian pertama yaitu kita cari koset kirinya, yaitu 1 dikurang ya, karena pada operasi pengurangan 1 dikurang H sama dengan 1 dikurang
1, min 1 sama dengan 1 dikurang 1, 0, 1 dikurang min 1 yaitu 2. Selanjutnya yaitu 2 dikurang H sama dengan 2 dikurang 1, min 1 sama dengan 2 dikurang 1 yaitu 1, 2 dikurang 1 sama dikurang min 1 sama dengan 3. Selanjutnya yaitu 3 dikurang H sama dengan 3 dikurang 1 min 1 sama dengan 3 dikurang 1, 2, 3 dikurang min 1, 4. Selanjutnya yaitu 4 dikurang H sama dengan 4 dikurang 1, min 1 sama dengan 4 dikurang 1, 3, 4 dikurang min 1, 5. Setelah kita dapatkan koset kirinya, selanjutnya kita cari koset kanan, yang mana yaitu H dikurang 1 sama dengan 1 min 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0, min 1 dikurang 1 sama dengan min 2. Selanjutnya H dikurang 2 sama dengan 1, min 1 dikurang 2 sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan min 1, min 1 dikurang 2 sama dengan min 3. Selanjutnya H dikurang 3 sama dengan 1, min 1 dikurang 3 sama dengan 1 dikurang 3 sama dengan min 2, min 1 kurang min 3 sama dengan min 4. Selanjutnya H dikurang 4 sama dengan 1, min 1 dikurang 4 sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan min 3, min 1 kurang 4 sama dengan min 5. Nah, setelah kita dapatkan koset kiri dan koset kanannya, maka kita lihat apakah koset kiri dan koset kanannya sama dengan apakah koset kirinya sama dengan koset kanannya. Melihat dari hasil dari koset kirinya yaitu 1 dikurang H-nya 0,2, sedangkan koset kanannya H dikurang 1 itu sama dengan 0, min 2, itu tidak sama, yaitu berarti 1 dikurang H tidak sama dengan H dikurang 1. Begitu juga dengan 2 dikurang H hasilnya 1,3, sedangkan H dikurang 2 hasilnya yaitu min 1, min 3. Maka koset kiri dan koset kanannya tidak sama. Begitu juga dengan seterusnya. Tidak sama dengan H dikurang 3 dan 4 dikurang H tidak sama dengan H dikurang 4. Maka koset kiri tidak sama dengan koset kanan. Sehingga subgrup dari H yaitu 1, min 1 bukan merupakan subgrup normal G.
Baiklah, itulah penjelasan materi tentang subgrup normal dan contoh soal dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.